rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan tahun ini bukan Ramadan pertama yang kita laksanakan. Bagi kita yang sudah berumur 30 tahun, kita hitung dari zaman kita balik, maka ini bisa jadi Ramadan ke-15 kita. Bagi kita yang sudah berumur 40 tahun, maka bisa jadi ini adalah Ramadan yang ke-20, 25 dan seterusnya. Maka kita perlu berintrospeksi diri. Apakah dengan banyaknya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan atau berulang kalinya kita melaksanakan ibadah Ramadan sudah memberikan impact pada diri kita atau belum? Tidak jarang kita sebagai seorang muslim, begitu di bulan Ramadan keimanan kita bertambah, kita melaksanakan ibadah yang banyak, ibadah wajibnya makin khusyuk, ibadah sunnahnya makin diperbanyak. Tetapi begitu bulan Ramadan berakhir, maka semua ibadah-ibadah itu mulai berhenti juga kita laksanakan. Maka kita harus memperbaiki diri. Mari kita jadikan momen 1445 ini, Ramadan tahun ini menjadi momen perubahan. Mari kita beri nilai tambah pada Ramadan kita kali ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita merasakan bahwasanya Ramadan itu memberikan berkah bagi kita? Ramadan itu memberikan berkah bagi kita tidak akan terasa ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Belum akan terasa ketika kita melaksanakan ibadah puasa atau berada pada 30 hari puasa itu. Berkahnya itu akan terasa ketika Ramadannya sudah lewat, Syawal sudah datang, bulan-bulan berikutnya sudah kita lewati. Maka dari situ kita tahu bahwasanya amal ibadah kita selama bulan Ramadan itu memberikan berkah bagi kita. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas sunnah-sunnah puasa, kita tidak akan membahas larangan-larangan puasa karena itu sudah setiap tahun kita bahas. Tetapi yang akan kita perbincangkan adalah bagaimana Ramadan tahun ini memberikan nilai tambah bagi kepribadian kita, memberikan nilai tambah bagi lingkungan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh seorang ulama. Barang siapa yang dirinya tidak diizinkan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka tidak akan diizinkan pula dia melaksanakan di bulan lainnya. Maksudnya begini, kalau seandainya kita tidak bisa berinfak di bulan Ramadan, kita juga tidak akan berinfak di bulan-bulan lain. Kalau kita tidak banyak membaca Al-Quran selama di bulan Ramadan, maka kita tidak akan banyak juga bertilawah Quran di luar bulan Ramadan. Begitu juga seterusnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan sehingga Ramadan itu bisa memberikan nilai tambah. Yang pertama, mari kita lihat dari awal ini, ketika hari pertama puasa ini atau malam pertama saat malam sahur pertama kita ini, kita niatkan bahwasanya Ramadan ini harus membuat pribadi kita lebih baik, dan pribadinya itu atau karakternya itu kita jelaskan. Bisa jadi saya berharap dengan Ramadan tahun ini kemampuan atau waktu saya membaca Al-Quran lebih banyak, atau dengan Ramadan kali ini saya akan lebih banyak berinfak, atau dengan Ramadan kali ini saya akan lebih rajin melaksanakan sholat sunnah rawatib. Maka insya Allah dengan begitu kebiasaan itu terbentuk selama bulan Ramadan, di bulan-bulan berikutnya kita juga akan terbiasa melaksanakannya. Karena pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebiasaan kita adalah tilawah-tilawah kita yang banyak selama bulan Ramadan itu akan berhenti di hari pertama bulan Syawal, dengan alasan mungkin mempersiapkan hidangan lebaran, mungkin dengan repotnya mengurus rumah, menyambut tamu di hari yang fitri dan segala macamnya. Nah, itu akan menjadi tolak ukur bagi kita
apakah Ramadan kali ini akan memberikan berkah lebih bagi kita atau tidak. Maka di Ramadan kali ini kita niatkan bahwasanya untuk Ramadan kali ini saya akan memperbaiki bacaan Quran saya, atau Ramadan kali ini saya akan lebih rajin dengan sholat sunat rawatib saya. Maka masing-masing kita akan punya pilihan yang berbeda terhadap amal-amal yang kita sukai. Karena para sahabat Rasulullah sejatinya juga punya amalan keunggulannya masing-masing. Sahabat Rasulullah itu tidak sama keunggulannya. Ada yang jagonya di sholat sunnah, ada yang jagonya di sholat di qiyamul lail, ada yang rajin berpuasa, ada yang rajin berinfak dan segala macamnya. Maka kita memotivasi diri kita juga harus seperti itu. Maka ini menjadi PR bagi kita bersama, bagaimana menciptakan atau memotivasi diri kita untuk menentukan amal apa yang akan kita tingkatkan di bulan Ramadan. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan untuk memberikan nilai tambah pada Ramadan kita. Yang kedua yang kita bisa lakukan adalah dengan mengerjakan sunnah-sunnah puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa kita itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Puasa kita itu bukan cuma menjalani yang wajib saja. Kita mulai berpuasa menahan lapar dari sahur, dari waktu fajar sampai berbuka nanti di waktu maghrib. Bukan itu saja. Banyak hal yang seharusnya itu bisa menambah nilai keberkahan dari puasa kita, tapi itu kita sering meninggalkan. Contoh, meninggalkan sahur. Tidak sedikit umat muslim itu yang melewatkan waktu sahurnya dengan alasan mengantuk, dengan alasan tidak bisa makan pagi dan segala macamnya. Padahal kata Rasulullah, berkah itu salah satunya terdapat di waktu sahur. Maka memberikan nilai tambah puasa kita itu adalah dengan cara melaksanakan sahur sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Jadi sunnahnya sahur itu adalah mengakhirkan sahur. Jadi jangan seperti yang mungkin kebanyakan orang tua-tua kita lakukan. Kalau orang tua kita biasanya sahurnya kadang jam 3 sudah sahur, ada yang jam 2 sudah sahur. Tetapi ketika kita sudah punya ilmu, sudah punya pemahaman yang baik tentang waktu sahur, bahwasanya waktu sahur itu diakhirkan, maka kita bisa sahur mendekati waktu subuh. 15 menit atau 20 menit sebelum waktu subuh itu adalah waktu terbaik untuk sahur. Kemudian yang selanjutnya adalah yang sering kita tinggalkan itu adalah menyegerakan berbuka. Beda mungkin dengan anak-anak kita yang begitu bunyi suara azan mereka berkejaran ke meja makan, mulai mencari minuman untuk melepaskan puasanya. Sebagian dari kita kadang tidak memprioritaskan itu. Mungkin karena kita sudah dewasa, kita menganggap sebentar lagi lah pekerjaan nanggung, masakan yang menanggung atau pekerjaan yang belum selesai. Padahal salah satunya adalah sunnah berpuasa itu adalah menyegerakan berbuka. Dan itu juga suatu hal yang sering tidak kita kerjakan atau yang sering kita abaikan adalah menggunakan waktu-waktu mendekati berbuka itu untuk berbuka itu hampir datang, maka sudah seyogyanya, sudah sebaiknya kita berada di tempat kita berbuka. Mungkin kita sambil pegang mushaf atau sambil bercengkrama dengan keluarga, maka menit-menit sebelum berbuka itu kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah, kita mintakan ampunan, kita mintakan keberkahan, dan kita mintakan apa yang saja kita inginkan untuk kebaikan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, dua hal itu saja yang kalau kita kerjakan selama bulan Ramadan ini, insya Allah nanti begitu bulan Ramadan ini berakhir, maka ilmu itu, maka kebiasaan itu akan membekas pada diri kita. Tetapi ketika dua hal itu kita abaikan, maka mungkin Ramadan kita tahun ini juga tidak akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Semakin bertambah usia kita, semakin bertambah keilmuan kita, seharusnya cara kita melaksanakan ibadah pun semakin lebih baik. Karena kaidahnya adalah seorang muslim itu akan merugi kalau hari ini sama dengan hari yang kemarin, dan akan menjadi celaka kalau seandainya Ramadan kita tahun kemarin lebih baik dari tahun kita ini. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tingkatkan, kita beri nilai tambah pada Ramadan kita tahun ini,
Semoga kehidupan kita di bulan-bulan lainnya di luar bulan Ramadan sama mulianya dan sama khusyuknya dalam beribadah seperti dengan bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.